Kemayoran dulu juga mempunyai fungsi tersebut. Bahkan sempat juga dipakai oleh Auri ketika dapat bantuan dari Rusia. Dan yang tidak dilupakan adalah kisah Tintin. Oh, Tintin yang yang Tintin. masukin Kemayoran Iya, di di dalam. dalam. Sekarang saya mau bahas lebih tarik lagi ke belakang dari asal usul nama Kemayoran. Bener nggak sih kalau nama Kemayoran itu Ya, dipilih karena kawasan tersebut merupakan tempat tinggal dari para mayor di era kolonial Belanda? orang dulu harus tahu dulu mayor itu apa sih? Mayor itu pangkat, Iya, jabatan jabatan. yang diberikan oleh pemerintah Belanda itu kepada orang Belanda maupun orang Chinese Chinese, untuk diberi jabatan untuk mengambil pajak pajak. ya. Oke, jadi ada pangkat dan jabatan. Ini kan Ishak de siapa Oswald itu ya Iya. sebagai tuan tanah ya. Dia dulu pemilik tanah gede dulu. Jadi di zaman company dulu, jalan VOC dulu, ketika VOC datang, dia menyewakan tanah kepada landlord yang memiliki menguasai tanah. Mayor Ishak ini kan termasuk orang yang menguasai tanah di situ. Jadi dia ada jabatan mayor. Ada yang menyebutkan karena jabatan atau pas di Kemayoran tuh ketika dibangun ada markas tentara Belanda. Terus Jadi masyarakat bilang kayak mayor, mayoran gitu ya. Jadi kan dulu seperti hikayat cerita dari sesepuhnya keluarga besar saya ya, orang Betawi senior itu. Seperti nama Manggarai. Nah, itu. Dari mana nama Manggarai? Ternyata dulu ketika ada ini ya pejabat atau Monggorai. Oh iya. Ada lagi juga kalau soal kayak gitu, Nah, saya pernah dengar. Kan kemarin sempat ngobrol juga tuh sama Ya. beberapa sejarawan lain. Ya. Asal usul nama Glodok tuh dari geladak-ledek dari pancuran air ya kayak gitu-gitu iya, lah iya. ya kayak. Jadi penamaan itu kan untuk mengingat apa yang mudah diingat dan peristiwa apa yang membuat dia menjadi pengingatnya. Oh iya. Penamaan dulu kan tidak ada ini ya. Orang kan tidak semua buta bisa membaca, tidak ada pelang nama, tapi dia ingat tokoh besar atau peristiwa besar untuk penanda tempat. Jadi bahasa itu sebagai penanda. Jadi di sini rumah mayor, di sini rumah mayor. Mungkin karena dia sebagai pejabat yang diberi kewenangan mengambil pajak, tentu bayar. Siap mayor. Nanti ke rumah mayor itu lama-lama jadi kemayoran kali. Oh berarti peran kawasan Kemayoran di era kolonial itu adalah sebagai rumah-rumah para mayor ya. Ya. Hmm. Jadi ketika orang itu mengingat ada tempat, ada peristiwa, ada jabatan. Oh iya. Jadi ketika kata mayor itu ingat harus bayar pajak Bayar tanah. pajak. Jadi ketika peristiwa itu terulang, maka lama-lama terucap. Di mana itu ke rumah mayor. Rumah mayor, tempat mayor, lama-lama menjadi identitas tempat. Jadilah Kemayoran. Jadilah Kemayoran. Mau kemana? Ke mayor. Ya, oh jadi kata dasarnya tuh awalnya mayoran. Mayor. Ya, Kan? mayor terus masyarakat bilang jadi mayoran. Ya mungkin ya kan Iya. gini pengucapan ya. Jadi ibaratnya ketika jabatan itu untuk menunjukkan status di mana orang harus bayar pajak, mungkin dia tahulah kemana bayar pajaknya ke mayor. Oh, mayor tinggalnya di mana? Di Ya, situ. iya di situ ke mayor ya. Kemana? Ke mayor. Mungkin ya. Jadi pengucapan membuat itu menjadi sesuatu yang terulang, lama-lama menjadi sebutan nama tempat. Karena mohon maaf, dulu tidak ada perencana kota, dulu Oh, kampung, iya. belum ada administratifnya. Jadi kan ibaratnya itu belum ada identitas, belum tahu tempat, nama baru tumbuh dan orang nggak semuanya bisa memahami itu gitu. Jadi sebuah tempat tuh karena peristiwa. Jadi itulah menyebabkan nama Kemayoran tuh muncul gitu. Nah, terus gimana ceritanya
kita fast forward ya, agak jauh. Tempat tersebut, kawasan tersebut dijadikan kalau nggak salah bandara militer Belanda ya. Nah, Begini, kan ada dinamika. nah ini seperti Ya, yang ada di foto ini. gini ya, foto ini ya. Gini, ada dinamika teknologi, dinamika kemajuan pengetahuan. Ketika di Eropa kemajuan dalam konteks kedirgantaraan makin maju, kemudian transportasi sudah menggunakan pesawat. Dan kita ketahui dulu kalau orang mau ke Hindia Belanda naik kapal laut itu bisa 3 bulan, bisa berbulan-bulan. Kapal ya soalnya. Iya kan? Nah, ketika kemajuan itu semakin cepat, maka kebutuhan akan bandara juga semakin dibutuhkan. Maka pada waktu itu 1936 mulailah diinisiatif untuk membangun Bandar Kemayoran. Nah, selesai tahun 40 dan disitulah wajah perusahaan KNILM-nya itu ya, itu Iya, bahasa KNILM. Belandanya susah saya nyebutnya, yang diberi mandat untuk mengelola Kemayoran. Ini fakta lah masa lalu kan, dengan jumlah armada ini kalau lihat tipe pesawatnya kayak DC-3, mirip-mirip Dakota ya. Tapi ini pesawat, bukan pesawat militer, pesawat tempur bukan ya? Ini Dakota bisa pesawat tempur dan bisa juga pesawat penumpang. Oh, pada zaman itu tuh masih multifungsi ya, satu pesawat Iya, bisa multifungsi ya. RI Sulawah 1 itu juga mirip dari Dakota, jadi DC-3. Nah, selain Kemayoran ini kan juga ada Bandara Cililitan atau yang kita Iya. kenal sekarang kan Halim Halim, iya. Perdana Kusuma ya. Nah, itu perbedaan fungsinya tuh gimana? Begini, Cililitan itu lebih banyak pada fungsi militernya. Ya, walaupun ketika menjadi Halim Perdana Kusuma, dia punya fungsi internasionalnya. Jadi kan sebetulnya ketika Kemayoran sudah semakin padat dengan jumlah penerbangan yang cukup tinggi, pernah mencapai hampir 4 juta penumpang setahun, kemampuan kapasitas terbatas, sementara namanya Halim Perdana Kusuma itu adalah bandara militer. Nah, mulailah ketika tuntutan meningkat, fungsi Halim Perdana Kusuma dinaikkan menjadi status bandara internasional. Untuk menerima VVIP pada waktu itu digeser dari Kemayoran ke Halim Perdana Kusuma. Dan itu untuk penerbangan internasional. Internasional dan kemudian kan dibagi dua juga. Ada fungsi militernya, ada fungsi untuk internasionalnya di Halim Perdana Kusuma. Nah, Kemayoran dulu juga mempunyai fungsi tersebut. Bahkan sempat juga dipakai oleh AURI ketika dapat bantuan dari Rusia zaman tahun 62 itu menghadapi Irian Barat ya, pembebasan Irian Barat. Dan yang tidak dilupakan adalah kisah Tintin. Tintin yang masukin Kemayoran. Iya, di dalam kisah petualangan Tintin kisah lah kan. Tintin. Iya, ketika dia transit di Jakarta menuju Australia. Nah, sorry tadi ada yang ketinggalan nih. Kan setelah menjadi bandara militernya Belanda di era itu, apa yang terjadi pada saat Jepang nih masuk ke sini nih? Dalam pertempuran besar, yang pertama kali untuk ditaklukkan adalah pelabuhan dan bandara. Karena dia menjadi simbol satu untuk pertahanan udara. Kalau ada pangkalan militernya, tentu fungsi bandaranya punya kekuatan untuk menangkis, ya kan? Maka Jepang menaklukkan Kemayoran. Dan ketika mau menaklukkan Kemayoran, itu Belanda udah tahu. Diungsikan pesawatnya ke Australia, kalau nggak hancur kan? Atau diparkirkan di situ. Nah, ketika Jepang masuk, lebih banyak pada fungsi militernya. Kan Jepang kan sangat agresif ya kan? Mereka masuk dengan fungsi militernya. Kita luar biasa nih sebetulnya ya. Belanda mulai make tahun 40, baru 2 tahun dipakai, dikuasai Jepang 42. Yang bangun ibaratnya Belanda, yang pakai Jepang. Sampai 45 ya kan. Itu memang fungsi militer, logistik juga sangat tinggi, karena terus terang aja bandara itu dalam konteks peperangan menjadi hal penting untuk logistik, dropping pasukan, untuk pertempuran dan fungsi-fungsi lainnya. Berarti untuk pesawat-pesawatnya pun tuh udah bukan pakai pesawat Belanda lagi, full pesawatnya Belanda masih nongkrong di situ. Yang sisa yang komersial
diparkir di sana. Dikudeta juga mungkin sama. Ya nggak bisa diapain. Jepang kan punya pesawat sendiri. Jadi punya pesawat, punya teknologi sendiri, punya sistem sendiri. Ya kayak mobil lah, mobil Jepang dengan mobil Eropa. Iya. Oh jadi markir aja tuh yang pesawat Iya Belandanya. kan tentu harus ada spare part-nya, Iya. harus ada pilotnya, juga teknologinya. Lain. Nah, mungkin disitulah perbedaannya. Jadi ibaratnya ketika masa Jepang dia dikuasai Jepang, kemudian dalam konteks lainnya dia punya fungsi untuk logistik dan sebagainya. Tapi ketika Jepang kalah, ini kan langsung dikuasai sekutu lagi sampai tahun 50. 45-50 diambil lagi sama Belanda, walaupun kita udah merdeka, Kemayoran nggak kita kuasai. Jadi ibaratnya kita bertempur di Yogyakarta, tapi ininya mungkin dari Kemayoran. Nah barulah setelahnya tuh setelah kita merdeka, Bung Karno mengalihfungsikan yang tadinya untuk militer jadi bandara internasional pertama ya? Ya, Internasional karena, pertama. iya karena nggak punya pilihan lain. Salah satu yang terbesar juga bukan saat itu di Ya, Indonesia. pada saat sekarang iyalah, karena kan fungsinya pelayanan sebagai ibu kota juga. Jakarta kota terbesar satu-satunya saat itu. Memang ada kota lain seperti Juanda atau kota-kota lain. Tapi kalau melihat posisi Kemayoran yang sangat strategis, wajar lah. Dan dia mulai tahun 50-an ketika mulai terjadi pemulihan ekonomi atau pemulihan sesudah perang kemerdekaan itu, ya Kemayoran menjadi sangat strategis perannya sampai dengan terakhir tahun 84 lah. 84 ya? Ya. Nah lalu setelah jadi bandara internasional pertama itu dan sebesar itu, kenapa alasan pemerintah daerah itu menonaktifkan Bandara Kemayoran lalu memindahkannya ke Soekarno-Hatta pada tahun 85 kalau saya nggak salah? Begini, sebetulnya itu kepentingannya dari pemerintah pusat juga. Karena satu, kepadatan penerbangan makin tinggi. Terus itu Kemayoran kelilingnya udah permukiman padat. Apalagi ada namanya KKUP, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Jadi kota itu tidak pernah tumbuh berkembang kalau dibatasi, didelineasi oleh keselamatan penerbangan. Seperti contoh di sini, ini Kemayoran. Pesawat itu kalau turun, kalau ada bangunan tinggi nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi constraint dia. Jadi dia berdekatan dengan pemukiman. Iya, pemukiman, nggak boleh bangunan tinggi. Jadi tidak ada boleh bangunan tinggi nanti di sekitar Kecamatan Senen misalnya. Ya kan, karena dia dibatasi. Nah, tapi kalau dia dipindahkan keluar, maka di situ tumbuh berkembang. Makanya sekarang ketika Kemayoran sudah tidak menjadi bandara lagi, kan tumbuh kembang bangunan-bangunan percangkar langit. Jadi disitulah mangatannya. Yang kedua memang tuntutan transportasi makin meningkat, dinamika penerbangan makin tinggi, pemukiman makin padat. Kita ingat peristiwa Bandara Polonia Medan lah. Berapa kali kecelakaan penerbangan yang menghantam permukiman di sekitarnya. Warga, iya. Jadi itulah demi keselamatan penerbangan dan juga untuk keselamatan bagi warga sekitarnya. Khawatir Kemayoran mau turun pesawat ada main layangan di sini. Jadi itu makanya perpindahannya itu, dan tuntutannya juga makin lama makin besar. Kita ingin mengupgrade bandara kita untuk lebih go internasional lah begitu. Dengan yang lebih baik lagi, Lebih dengan baik. lebih besar. Ya, dan contohnya ketika sudah dipindahkan ke Soekarno-Hatta, sekarang Soekarno-Hatta prediksi hingga tahun 2025 itu prediksi bisa mengangkut 100 juta penumpang. Bayangkan dengan Kemayoran yang ketika puncaknya itu baru 4 juta. Jauh sekali. Iya, kalau landasan cuma segitu orang bisa muter-muter untuk mendarat. Mendarat menunggu, mau terbang juga tunggu. Jadi udah nggak sesuai dengan kondisinya. Berarti sekarang yang sisa jalan yang panjang sepanjang Kemayoran itu tuh landasan pacunya bukan Ya, sih? Bener begini. Dulu ketika dia tidak jadi bandara, ada ide namanya membangun New Town in Town. New Town in Town. Jangan membangun kota di dalam kota. Juga menjadi perdebatan. Itu kan di bawah Badan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Kemayoran di P3KK. Ini mau Kemayoran mau jadi apa? Kota baru yang bagaimana? Cuman menjadi kesulitan kalau dia menjadi kota baru, akses jalannya kecil. Apalagi lewat Jalan Garuda, apalagi pas lewat di dekat Gunung Saharinya kecil sekali. Kecil Jadi sekali. kalau dibangun, nah akhirnya kan sekarang dibangun jalan tol, dari jalan tol keluar ke Jakarta Fair. Nah, jalan bekas bandara itu jadilah
Jalan Binyain Sueb. Ya yang gede banget Yang besar itu kan. itu. Iya. Nah, dan kemudian bagaimana untuk menjadikan Kemayoran menjadi kota baru, tempat yang ramai untuk bisnis, memindahkan Jakarta Fair dari Monas, dipindahkan ke sana. Sana PRJ itulah. PRJ itu. Dan sebetulnya dia ingin dibuat jadi one stop service. Tapi ya begitulah. Kalau itu kan aset yang dikuasai sekretariat negara. Jadi memang kalau ingin membangun kota baru harusnya serahkan pada ahlinya, serahkan pada badan usaha yang mampu, sinergikan pembangunannya dan didukung dengan jaringan transportasi yang optimal. Nah saya tuh kan nggak tahu ya di mana tempat persisnya bandaranya itu. Ya. Nah katanya tuh di sana juga ada relief-reliefnya juga ya sekarang ya. Ya. Jadi Apa sih jadi makna gini, dari relief-relief tersebut? itu di ruang tunggu ya. Jadi kalau kita masuk ke situ itu ada relief ya. Itu kan dibangun oleh 3 perupa Indonesia, tokoh-tokoh besar ya. Namanya itu Jakarta City Planning. Ya. Jadi dia relief Jakarta masa lalu, masa kini dan masa depan. Sama konsepnya kayak gitu Ya juga ya. sama. Jadi dia dalam bentuk relief. Dan itu kan seperti mengadopsi relief model di Borobudur. Borobudur kalau di masa lalu kan menjadi catatan di masa kini. Peristiwa itu dicatat. Nah, dan itu kan kalau kita menunggu di ruang internasional, orang melihat kan sekarang kan kalau orang di bandara masih bisa lihat TV, masih bisa, dulu kan nggak ada. Nggak ada ya. Penerbangan Kemana kemana nggak ya bisa. nggak ada kan. Tunggu halo-halo aja ya. Nggak berarti. ada. Makanya relief itulah menjadi sebuah etalase untuk menunjukkan inilah Jakarta, inilah Indonesia, inilah masa depannya begitu. Nah, untuk sekarang ini Bandara Kemayoran ini dipegang oleh swasta atau Oleh Sekretariat Negara. Sekretariat Negara ya? Ada Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Kemayoran itu. Oh, PPK ya kalau PPK. Apa tuh upaya pemerintah buat melestarikan jejak sejarah tersebut kan soalnya itu kan ikonik sekali. Ya sekarang ya jadikan tempat ikon baru. Misalnya satu tempat tempat ngumpulin yang sakit COVID. Wisma Atlet. Iya, Wisma Atlet. Itu kan dulu termasuk bagian dari pengembangan untuk kota baru. Jadilah dibangunkan Wisma Atlet. Itu tadinya kan diperuntukkan bagi karyawan atau pegawai pemerintah untuk tinggal dan membeli rumah di situ. Ada apartemen. Jadi banyak sekali apartemen. Cuman yang agak sulit di situ bisnisnya belum berkembang. Oke. Nah, jadi pusat kegiatan apa nih kembangkan? Kalau buat Jakarta Fair kan cuma setahun sekali. Iya. Paling ada event-event kayak pameran mobil. Iya, ada. begitu. Memang dia kalau ingin menjadi kota harus ada sinergi dengan pemerintah DKI. Kan itu dikelola Sekretariat Negara. Sementara di sekitarnya punya DKI. Jadi sama dengan Senayan. Senayan pun di bawah Sekretariat Negara. Jadi dulu kan zaman Bang Yos pun sebetulnya waktu Bang Yos gubernur sempat minta ke Bu Megawati, udah serahkan aja kemarin sama DKI biar saya kelola. Menjadi hutan kota, menjadi permukiman, menjadi pusat bisnis. Tapi karena itu bukan lahannya DKI ya nggak bisa diintervensi. Kalau gitu makasih Kang Yayat. Ya udah sama-sama mau terima hadir, kasih. Kang. Jadi kita bisa lihat sejarah masa lalu, masa kini dan masa depan. Oke. Kemayoran berarti kita kemayor. Balik Mayor lagi ya? juga kepada wali kota itu. Tapi akhirnya sekarang bagaimana Kemayoran maju itu adalah pesan buat generasi ke depan supaya bisa mempersiapkan setiap aset besar menjadi manfaat yang lebih besar. Oke, makasih Kang Yayat. Sama-sama, terima Ngopi kasih. dulu kita. Oh, ngopi lagi.